Assalamualaikum Besti ini, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat dan jika ada masalah semoga masalahnya cepat selesai, amin. Uni Rizka datang balik mau sharing kegiatan ibu rumah tangga, kegiatan di dapur sederhana, dapur semi permanen. Kali ini Uni mau masak Besti ini, mau masak apa? Karena lah perlihatkan yo bumbu dan bahan-bahannya. Kalian lah tahu pasti Uni akan masak nangka ya. Kali ini Uni akan masak gulai nangka Besti ini. Nah, untuk perbumbuannya karena Uni lagi rajin koyo Besti ini, Uni ulek lah semua bumbunya, bawang merah, bawang putih. Nah, kalau ini lengkuas Uni geprek. Sebenarnya bisa sih diulek, cuma ya kebiasaan geprek makanya lengkuas digeprek aja. Kemiri, jahe. Perlakuan untuk serai sama dengan lengkuas, digeprek saja, setelah itu diikat serainya. Oh iya Besti ini Uni pakai kelapa parut ya. Jadi Uni itu beli kelapanya setengah kilo. Nah, nanti dibikin santan di rumah. Setelah semua bumbu siap, saatnya bikin gulai. Santannya dituangkan ke dalam kuali. Nah, santannya ada dua ya Besti ini, santan beku dengan santan yang baru aja di blender. Santan beku ini minggu lalu sih Uni beli. Tapi karena zong jadilah gunakan santannya. Ada yang kurang untuk gulai nangka kali ini Besti ini. Yang tidak ada itu daun kunyit laba kalili, yang di pasar tidak ada yang jual. Uni punya ya Besti ini. Kalau daun salam walaupun sudah mengering, itu tuh diminta ke tetangga depan. Kalau serainya itu nih beli dari minggu yang lalu dan disimpan di air sehingga dia tuh awet. Nah, di sesi Iko Besti ini bisalah santannya Uni tinggal-tinggal, tidak harus diaduk terus-menerus pecah santan nih, enggak sih. Asalkan apinya kecil. Dan juga Besti ini santan yang Uni masukkan ini kan santan yang encer, belum saripati santan. Apinya kecil, bisa diaduk sesekali. Nah, sambil itu ya Uni juga mengupasi telur puyuh. Kali ini Uni cuma masak satu saja Besti ini, cuma satu menu rumahan. Makanya Uni maksimalkan menunya itu ada proteinnya dan didapatkan dari telur puyuh. Uni tidak banyak pula memberikan telur puyuh, hanya sebanyak 20 butir. Santannya diaduk sesekali. Cantik ya warna gulainya karena kunyit bubuknya agak banyak dimasukkan. Ketika santan sudah mendidih, masuklah si nangka tuh Besti ini. Nangkanya tidak direbus nih. Tidak Besti ini, itu tuh nanti keras lah, nggak mateng lah nangkanya. Pasti itu pertanyaan kalian kan. Ayo ngaku. Jadi santannya, santan lah salah pulau nih kan. Jadi nangkanya akan tetap matang Besti ini. Kenapa? Ya karena kan kuah gulainya tuh banyak. Nah, kuah gulai yang banyak itu akan memasak nangkanya. Kalau kalian mau merebus nangkanya boleh Besti ini. Nanti tinggal kalian masukkan aja lah santan kentalnya. Ya namanya masak itu kan berbeda-beda ya Besti ini. Dan ini adalah kebiasaan Uni, bikin gulai tidak ditumis kecuali gulai toco. Karena kuahnya sudah menyusut, dimasukkanlah santan kental Besti ini. Setelah itu dimasukkan ikan teri, kemudian dikasih garam dan kaldu jamur. Karena Uni tadi banyak memberi garam, makanya garamnya tidak dikasih. Nah, untuk telur puyuhnya Besti ini tidak terekam, mohon maaf ya. Jadi telur puyuh itu dimasukkan saat kuahnya hampir mengering. Ya karena ketika nangka sudah masuk, itu tuh Uni aduk terus tidak berhenti. Kutnya di bawahnya tuh gosong. Setelah kuahnya hampir kering, barulah dimasukkan santan kentalnya. Jadi telur puyuhnya tidak terlalu sering diaduk.
Nah, inilah menu makan siang kali ini. Menu simple, satu menu aja. Gulai nangka dengan telur puyuh dan sedikit ikan teri. Marki Chop, mari kita coba. Marki mah, mari kita makan. Oh iya Besti ini mohon maaf ya, Unila bercerita panjang lebar, lupa menyapa kalian. Hai Besti ini, kalian baru pertama kali kesini ya? Baru pertama kali mengunjungi channel Uniriska? Kenalkanlah dulu. Channel ini berisi keseharian ibu rumah tangga. Bantu membangun channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan bel notifikasinya. Terima kasih juga ditujukan kepada Besti ini yang rajin berkunjung ke sini. Tanpa kalian, channel ini tidak akan sampai pada titik ini. Tetap setia di sini, terus dukung Uniriska. Terima kasih. Oh iya, kalau kalian punya tab komunitas atau sosial media, tolonglah di-share video Uniko yo. Terima kasih. Makan selesai, saatnya beberes dapur. Ya kalau Uni lapar, kayaknya Uni kurang bertenaga loh Besti ini untuk beres-beres dapur. Mending Uni makan dulu sehingga perut kenyang, tenaga terisi maksimal. Bukannya kenyang itu bikin ngantuk nih. Iya sih Besti ini, ngantuk tuh ada, tapi akan lebih baik lagi dibawa bergerak sedikit. Setelah itu nasinya turun, baru deh tidur siang. Oh iya Besti ini, Uni mau cerita ya. Jadi ini kali ketiga Uni bikin gulai nangka. Sebelumnya ke Besti ini gagal. Kenapa gagal? Karena nangkanya pahit. Pertama kali Uni bikin ya Besti ini, lah masak lo gulai Uni tuh. Ketika mau makan heran lah Uni, kok pahit? Apa sih penyebabnya? Akhirnya gulainya dibuang, dan yang paling nyesak tuh Besti ini, nasinya sudah terhidang. Gulainya harus dibuang karena tidak bisa dimakan, pahit banget. Aduh, kesel banget Uni ketika itu Besti ini. Kemudian ada yang kasih saran sama Uni yo, disuruhnya Uni merebus nangkanya sebelum dibikin gulai. Ya karena Uni pengen juga ya makan gulai nangka, Uni ikutilah sarannya. Dan setelah nangkanya direbus, kok masih pahit? Tapi tak apa-apa lah Besti ini, gulainya belum dibikin. Tidak rugi besar, hanya rugi nangkanya. Tidak rugi santan, tidak rugi bumbu-bumbu untuk gulai. Nah, pada kali ketiga kok Besti ini, Uni dapat saran dari teman. Nangka itu tidak boleh diinapkan, maksudnya harus nangka yang segar untuk dibikin gulai. Dan kalian tahu Besti ini, ternyata penyebab kegagalan Uni bikin gulai nangka itu ya karena nangkanya sudah Uni inapkan. Kemarin beli nangka kan, beberapa hari kemudian baru dimasak. Ternyata getah dari nangka itu mengendap ke dalam daging nangka, dan itulah yang bikin pahit. Uni coba ternyata berhasil. Akhirnya Uni dapet ilmu baru loh Besti ini. Ya karena Uni baru pertama kali bikin gulai nangka. Dulu tuh ya yang namanya gadis ya Besti ini, sekedar melihat saja. Dan lagi kalau di kampung itu kan kami punya pohon nangka ya Besti ini. Kalau mau bikin nangkanya, ambil dari batangnya, kemudian dipotong, maksudnya dikupasin, dibikin gulai. Jadi nangka itu tidak pernah dalam kondisi diinapkan. Ya, seperti kata orang ya Besti ini, belajar dari kesalahan ya. Kalau Uni tidak bikin gulai nangka, tidak akan pernah tahu kalau nangka yang akan dibikin gulai harus dalam keadaan fresh. Atau kalaupun tidak sempat bikin nangkanya, boleh direbus. Intinya jangan sampai getah nangka itu masuk ke dalam daging nangkanya. Bahagia Besti ini, akhirnya yang bikin galau dah sih Uni. Iya galau loh Besti ini ya, karena sudah 2 kali gagal. Sekarang bisa bikin, wah bahagia banget. Tahu gak kalian Besti ini, Uni tuh makan sampai nambah. Lapar sama enak sih sebenarnya. Besti ini, kalian lagi apa saat menonton video ini? Kalau kalian lagi berkegiatan, bolehlah kalian lanjutkan kegiatan sambil mendengarkan celoteh Uniriska. Ya jadinya kalian itu seperti mendengarkan radio, menyimak aja tanpa melihat gambarnya. Tak apa-apa lah.
Yang penting video ini ditonton, kalau bisa sih sampai akhir. Kalau kalian lagi nggak sibuk, bolehlah kalian perhatikan video ini. Ya, kalau ada yang bikin kalian merasa penasaran, bolehlah kalian komen di kolom komentar. Itulah cara kita berkomunikasi Bestini. Selesai beberes dapur, pindahlah nilai ke tempat cuci piring yang tak estetik ini tapi eksotik lah. Cuci piring outdoor. Tapi mohon maaf ya Bestini, kalian hanya bisa melihat dari belakang, tidak bisa Uni mengambil dari bagian depan ya, karena Uni malu Bestini. Di sebelah tempat Uni cuci piring tuh ada rumah tetangga. Kayak gimana itu rasanya kalau orang melihat kita berkegiatan sambil direkam-rekam ya. Walaupun pada kenyataannya sudah banyak orang yang tahu kalau Uni itu sering bikin video kegiatan ibu rumah tangga, tapi ya itulah Bestini, rasa malu itu masih banyak menguasai jiwa. Mohon maaf yo Besti, kalian agak sakit kepala melihat tempat cuci piring yang tak estetik tapi eksotik ini. Ya, ketika orang bikin dapur outdoor, Uni bikin tempat cuci piring outdoor. Sebenarnya bukan Uni yang bikin Besti, ini orang sebelum ini tadi bikinnya kayak gitu, jadi Uni tinggal meneruskan aja lagi. Namanya juga di luar rumah ya Besti, ini pasti akan banyak barang-barang yang semestinya seperti itu. Nah, itu adalah tempat untuk memberi makan dan minum kucing Uni. Mau bikin tempat cuci piring rasanya sayang loh Besti ini. Ya karena ini kan bukan rumah pribadi, ini rumah yang dipinjamkan, hak pakai sampai Pak Su selesai bekerja di sini. Sebenarnya rumah ini ada loh Besti ini, tempat cuci piring sekaligus meja kompornya berada di dalam, maksudnya di ruang tamu Uni itu. Tapi rasanya Uni tidak suka kalau tidak ada sekat saat memasak itu. Uni merasa bau-baunya itu bikin nggak enak ya ketika selesai masak sampai ke kamar, kecuali Uni pakai penghirup asap itu. Nah Besti ini ya mungkin bisa lah, makanya Uni bikin dapur di belakang. Video sederhana kegiatan ibu rumah tangga, bikin satu menu sederhana di dapur kayu semi permanen, masih jauh dari kesempurnaan, entah itu dari pengeditannya, voice overnya, ataupun cara pengambilan gambar serta pencahayaannya. Harapannya ketika kalian melihat video ini kalian bisa terhibur. Nah, kalau ada nilai positif di dalamnya, alhamdulillah. Bila ada kata atau perbuatan yang menyinggung perasaan kalian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu milik Allah. Ambil yang rancak dari videoku, buang yang buruk. Setuju kan Bestini? Sinknya harus tetap dibersihkan. Setelah cuci piring dilanjutkan menelungkupkannya. Tidak terasa video ini hampir berakhir. Terima kasih kalian masih bertahan sejauh ini. Demikianlah sharing kegiatan ibu rumah tangga kali ini. Kegiatan Uni Rizka di dapur semi permanen dapur kayunya. Masak satu menu sederhana, gulai nangka ditemani telur puyuh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.